Ya. Baik, assalamualaikum Pak Andri, betul ya, Pak Insinyur Andri. Ya, Pak Insinyur Andri ini adalah seorang pengusaha, bisa dikatakan pengusaha yang nekat. Kenapa kita bilang nekat? Karena di masa pandemi ini beliau berusaha membangun sebuah konstruksi usaha, yaitu usaha kuliner. Betul Pak ya? Betul, betul. Dan usaha kuliner ini tentunya berdampak yang sangat baik terhadap terutama kehidupan ekonomi beliau saat ini. Dan ini barangkali bisa memotivasi kita semua agar di masa pandemi ini bukan merupakan suatu tantangan untuk berusaha Pak ya. Betul. Baik Pak Insinyur Andri, sebelum kita berbicara tentang kuliner, bisa bercerita tentang latar belakang Pak Andri ini seperti apa sebenarnya Pak Andri? Ya, terima kasih. Saya sebetulnya adalah pertama pengusaha properti tanah. Iya. Karena pertama saya buka di Parepare adalah bagaimana memindahkan masyarakat dari Tembolopi ke Tegal, Tegal saat ya. itu. Tengah Galung situ ya. Iya. Galung. Nah, 2011 saya tinggalkan Parepare ke Kendari. Mengembangkan usaha coupling di sana di tengah kota. Alhamdulillah sempat mendirikan PT Toyoko Indojep dan omset coupling itu kurang lebih 6.000. Iya. Ya, di 2015 saya mencoba-coba mencalonkan diri sebagai Bupati Kolaka Timur. Iya. Tapi belum sempat bisa menang. Iya. Pada saat itu juga 2016 saya kembali ke Parepare. Iya. Nah, di Parepare ini saya menganggur kurang lebih 2 tahun. Nah, pas masuk pandemi bulan 3, saya harus berpikir bagaimana menolong ekonomi keluarga. Iya. Tapi pada tujuannya dulu pertama itu adalah bagaimana menolong ekonomi keluarga. Iya. Jadi pada saat bulan 3 saya mencoba-coba membuat kuliner. Saya lihat di mana-mana itu banyak kuliner. Jadi saya pilih salah satu adalah makanan yang waktu kita kecil, yang namanya jalang kote. Iya. Nah, alhamdulillah bulan 3 itu saya mulai mencoba membuat 2 cabang, Pak. Dan berhasil itu ya. Alhamdulillah 2 cabang itu saya tidak pernah menduga bisa mendapat omset sampai 120 juta. Oh, luar biasa ini. Pak Andri, mungkin sebelum kita flashback, apa sih yang memotivasi Pak Andri ini untuk usaha kuliner? Kan awalnya tadi seorang pengusaha, mungkin bisa dikatakan sebagai developer atau sebagai jasa konstruksi dan lain-lain, kemudian beralih ke dunia politik, kemudian tiba-tiba kok membangun usaha kuliner, apalagi pada saat ini kan, pada saat Pak Andri membangun itu kan ini pandemi, di mana-mana ada lockdown, ada pembatasan. Nah, apa motivasinya sehingga bisa membangun kuliner ini, Pak? Motivasi saya melihat usaha-usaha yang seperti properti, kemudian properti tanah, itu kan semua down pada saat itu. Ekonomi kita nurun. Tapi kalau yang masalah kuliner saya berpikir-pikir, aduh, kalau ini kan harganya murah, tapi bisa dijangkau. Tapi memang sebetulnya usaha kuliner saya ini Jalan Kote 77 Tegal Pare ini memang sudah berdiri, induknya di Sidrap 12 tahun yang lalu. Oh, sudah pernah ada memang. Pas di depannya kantor DPRD sampai sekarang. Nah, itulah yang dimiliki orang tua saya di Sidrap. Alhamdulillah dia punya omset 4 juta per hari kalau di situ. Nah, dari situlah saya kembangkan di Parepare. Kenapa saya kembangkan kuliner? Kenapa bukan usaha lain? Itu tadi saya katakan usaha-usaha yang bertaraf besar itu semua lumpuh ya pada saat itu. Iya, betul. Dan saat ini dari beberapa agen ini ada yang aktif sekarang usaha kuliner Jalan Kote itu ada berapa tempat? Saya sekarang Pak untuk Parepare itu sudah ada 7 cabang. 7 cabang. Jadi pertama di Tegal, kemudian di Makassar Timur, Jalan di Makassar Timur, kemudian cabang ketiga adalah di Mate Rotasi, cabang keempat di depan Pasar Sumpang, cabang kelima saya ada di depan BRI Perumnas KE, cabang keenam ada di Jalan Sindrang, cabang ketujuh ada di Beten Soreang. Iya. Itu yang sudah berdiri sekarang. Kalau yang di Sidrap bagaimana ya Pak? Yang di Sidrap? Kalau di Sidrap cuma sendiri. Cuma sendiri ya di situ. Cuma sendiri. Pas depan kantor DPRD Sidrap. Iya. Nah, dalam membantu usaha ini Pak Andri, kira-kira yang membantu, yang punya andil cukup besar membantu Pak Andri untuk pengembangan usaha ini dari mana? Dari istri saya sendiri. Dari istrinya sendiri. Istri saya sendiri saya manfaatkan untuk memanage barang ini, saya ajarkan manajemennya. Alhamdulillah sudah mulai dikenal kepada masyarakat. Saya beriklan di televisi, saya beriklan di TV kabel, media sosial, pakai baleho, brosur. Alhamdulillah dalam jangka 4 bulan, 5 bulan sudah bisa viral itu.
Apa kendala tantangan terbesar nih ketika terbetik di hatinya Pak Andri untuk membangun kuliner? Apa kira-kira yang kendala yang dihadapi pada awal-awal usaha dimulai ini Pak Andri? Permodalan, Pak. Permodalan. Permodalan. Ya? Jadi pada saat itu jujur saya katakan modal yang dibutuhkan dalam satu cabang itu memang besar, antara 7 sampai 10 juta. Pada saat itu ya kita ekonomi sekarang memburuk, perekonomian keluarga saya juga menurun. Ya terpaksa mau minta ke pemerintah, berat juga. Padahal sebetulnya itu ada bantuan. Usaha-usaha begini UKM ini harus dikembangkan. Bahkan instruksi presiden juga menganjurkan begitu. Pengembangan UKM kuliner ya. Makanya modal itu ya mas istri digadaikan, alhamdulillah sampai sekarang berkah sekali itu, Pak. Kalau boleh tahu nih Pak Andri, modal awalnya itu berapa kira-kira? Saya pakai 7 juta, Pak. 7 juta itu ya. Nah, selama dalam 7 juta itu apakah langsung membangun 8 langsung 7 usaha atau tidak? Satu dulu, Pak. Satu dulu ya. Satu dulu berjalan 2 bulan. Baru saya masuk buka cabang lagi. Setelah keuntungan dari 2 bulan itu saya buka cabang di Makassar Timur. Iya. Cuma yang saya syukurkan pada saat itu di Makassar Timur saya buka masuk Ramadan. Kita tahu kan kalau makanan yang dicari masyarakat pada saat Ramadan itu kan jalan kote. Disitulah saya mendapat berkah rahmat. Saya masuk omset 120 juta. Inilah yang saya kembangkan di 7 cabang sampai sekarang. Iya. Kalau untuk memanage dari karyawan pengelola ini awalnya berapa, kemudian sekarang sudah berapa ini karyawan? Saya sudah punya karyawan, Pak, 57 orang ibu-ibu yang menganggur ke sana. Luar biasa ya. Rata-rata gaji per bulannya itu saya kasih untuk sementara masih 1 jutaan. Iya. 57 orang ibu-ibu yang terkapar ekonominya, saya memberdayakan di usaha ini. Enjoy lah dia bekerja, Pak. Iya. Berarti selain untuk mengembangkan ekonomi juga membantu orang dalam membuka lapangan kerja. Itulah sebetulnya, Pak, yang paling utama di sini adalah bagaimana yang saya banggakan itu saya mampu mempekerjakan orang yang tidak berdaya ekonomi di dalam keadaan seperti ini. Hanya jalan kote saya mampu merekrut 57 ibu-ibu. Iya. Macam-macam coraknya. Kalau boleh tahu ya, pemasukan omset sekarang ini sudah berapa cash flow yang bisa diterima? Kalau cash flow kami, Pak, sekarang ya rata-rata omset kotornya itu satu cabang itu 2 juta. 2 juta berarti per hari itu kita bisa dapat kurang lebih 14 juta. Ya namanya kuliner yang begitu, Pak, itu masuk di profitnya itu 50%. 50% ya? Ya boleh dikatakan ya bisalah pemasukan bersih itu sampai 7 juta per hari. 7 juta. Luar biasa, Pak. Sudah luar biasa. Ke depan sebenarnya rencananya seperti apa nih? Setelah mengembangkan ini berhasil, ada tidak rencana yang lebih besar lagi setelah? Saya justru punya ke depan ini, Pak, saya sudah mulai mengembangkan sayap di Kabupaten Pindrang. Karena saya pernah meneliti Pindrang itu konsumsinya besar. Daripada Parepare sebetulnya. Jadi alhamdulillah saya sudah buat cabang, tempatnya sudah jadi. Mungkin bulan depan saya buka dengan 8 karyawan pertama, orang Pindrang juga. Tapi tujuan pengembangan utama saya bagaimana mencontoh kok bisa KFC seperti KFC bisa menguasai Indonesia. Iya. Kenapa bukan kita ini bisa seperti itu? Iya, betul. Hanya ayam, kan begitu ya? Iya, betul. Itu yang saya model sekarang pemasarannya. Jadi sekarang saya model itu bagaimana seperti supermarket Alfamart, Alfamidi di mana-mana. Iya. Jalan Kote 77 ini saya rencanakan ada 10 cabang di Parepare, Pak. Iya. Berarti kalau saya lihat ini Pak Andri dalam membuka usaha tidak hanya membuka langsung saja, tapi ada survei, ada juga, strategi. Strategi yang menarik. Strategi selain survei apa lagi yang dilakukan ini? Strategi yang pertama adalah bagaimana menciptakan teknik marketing, Pak. Iya. Apapun yang dijual, kalau marketingnya bagus, yakin itu bisa viral, Pak. Iya. Yakin. Tapi kalau kita menjual bagaimana bagusnya pun, kalau kita tidak punya marketing, saya mati juga, Pak. Iya. Untuk marketing saat ini seperti apa yang dilakukan marketingnya? Itu tadi saya beriklan di televisi, running testnya TV Peduli, saya pakai, saya bayar per bulan itu, Pak. Saya mengeluarkan budgetnya itu besar juga. Saya pakai running testnya TV kabel Parepare, kemudian di brosur, media sosial, itu yang saya pakai sekarang, Pak. Tapi luar biasa memang anunya, jangkauannya. Betul. Apalagi kalau sudah masuk nanti ini ya. Iya. Kalau untuk strategi lain, Pak, misalnya dari sisi rasa, ini kan saya lihat sekarang ada beberapa hal terkait dengan pengembangan usaha kuliner ini, terutama dari sisi rasa. Ada tidak Bapak strategi dari sisi rasa ini, Pak? Itulah, Pak, dilema sekarang. Sampai 6 bulan saya mendirikan Jalan Kote ini sudah banyak masyarakat yang mengincar mau mengetahui sebetulnya resep ini barang. Jujur saya katakan ada satu resep memang saya sembunyikan, Pak.
itu adalah cairan cabenya, Iya, iya. lomboknya. Karena memang ini saya racik sudah 12 tahun yang lalu. Dan memang mempunyai, saya pakai bahan namanya Citurfood. Citurfood itu suatu bahan yang berasal dari Saudi Arabia. Itu kekentalannya itu memang terukur, Pak. Ya itulah. Itu memang. Kalau yang lain saya buka semua, kecuali itu, Pak. Iya. Berarti ada resep khusus ya, resep khusus yang itu, merupakan dapur daripada perusahaan Bapak. Kalau ada. boleh tahu, Jalangkote 77 kenapa bisa mengambil nama 77 ini, Pak? 77 itu filosofinya orang tua dulu kan sama 77. Iya. Ya, itu filosofinya orang tua dulu, itu saya kembangkan. Iya. Makanya itu, Pak, di Jalan Kote 77 Parepare selalu ada itu di balehonya mengatakan Jalan Kote 77 Parepare Tegal Jalan Kote 77 Tegal Pare. Iya. Cabang depan kantor DPRD Kabupaten Sidrap. Oh, seperti itu, Pak. Iya. Berarti di samping melakukan banyak strategi juga ada filosofi-filosofi. Mungkin ada juga digunakan filosofi-filosofi Bugis, Pak. Katanya kan orang Bugis itu ada ada. katanya silalo banget itu seperti apa? Jujur Seperti saya itu. katakan, Pak, Iya. filosofinya itu adalah Iya. Resopa Temangingi, Iya. Nalete Pang Masih Dewata. Itulah kami orang Sidrap, Pak. Iya. Filosofinya kita. Luar biasa. Jadi dalam pengembangan ini, nah sampai saat ini mungkin sudah terkumpulnya modal besar, kemudian ingin membuka cabang. Di samping kuliner ini biasanya kan ada tambahan lagi, misalnya ingin membangun warung kopi kah, atau makanan lain kah, jenis lain, ada tidak seperti itu keinginannya, Enggak, Pak. Pak? Saya tidak terbetik ke situ karena kemarin waktu 5 bulan lalu saya pernah membuka usaha warkop di rumah saya di Maturutasi. Iya. Itu enggak saya dapat profit di situ, Pak. Cuma saya pengembangan sekarang ini hanya mau masuk bertarung di Makassar. Bagaimana Iya. mendirikan, saya mau kasih modern lagi masuk di Makassar, Pak. Iya. Baik. Cukup pesat ini perkembangannya, Pak Andre. Mungkin terakhir ini, mungkin ada pesan-pesan buat kita ini, khususnya masyarakat yang ada di Parepare. Kan biasanya kita ini agak latah ya. Kalau melihat orang membangun ini, kita juga membangun ini. Kita melihat orang menjual ini. Laris kemudian ditiru. Apa sebenarnya kiat-kiat yang bisa kita terima ini dalam membangun sebuah usaha? Ini kan kiat khususnya bukan hanya membangun sebuah bisnis, tapi juga membangun relasi dan strategi itu. Seperti apa ini, Pak? Saya kalau kiat-kiatnya, Pak, adalah membangun usaha ini cuma satu. Pertama adalah bagaimana kita berani. Iya. Ya, pengusaha harus berani, Pak. Kemudian harus jujur. Iya. Ya, kemudian harus ada skill. Dari ketiga ini, Pak, kalau kita terapkan dalam usaha, walaupun zaman pandemi, kita bisa lolos di jeratan ekonomi memburuk sebetulnya. Iya. Itulah yang saya pakai, Pak, tiga ini. Ini dulu yang diajarkan oleh orang tua kita, Andi Sose. Iya. Kalau mau jadi pengusaha ada mempunyai tiga ini adalah berani, jujur, skill. Iya. Tidak pernah dia ungkapkan modal. Kalau ini kita pakai, alhamdulillah, baik dari coupling di Kendari, Iya. saya sukses diri 6.000 coupling pada saat itu. Ini juga saya pakai kembangkan usaha itu. Sama juga usaha kuliner ini, Pak. Iya. Berarti tadi kejujuran ya, kemudian keberanian. Enggak, berani dulu, Pak. Berani dulu, kemudian Baru jujur, baru skill. skill ini yang Ini tiga, Pak. harus ada itu, Harus Pak. ada. Seperti Bagaimana bisa berkembang, Pak, kalau tidak berani? Iya. Memulai usaha tidak berani, bagaimana, Pak, bisa berkembang? Iya, Bisa memulai usaha itu. Iya. Mungkin ada juga tips ketika kita membangun usaha dengan keberanian tadi itu, kemudian kita rugi, apa kira-kira yang harus dilakukan ketika kita dalam keadaan terpuruk seperti itu, Pak? Memang berani dalam tanda kutip ini, Pak, betul-betul kita menghitung dulu. Iya. Sebelum melangkah, dalam artian kita dalam satu usaha kita dulu buat cash flow-nya. Iya. Ya. Cash flow-nya kita buat dulu berapa modal dipakai, Iya. berapa ini, berapa profit, Iya, apa iya. kendala nanti di situ. Ya. Estimasi cash flow dulu, Pak. Estimasi cash Jadi flow. berani berdasarkan dulu. Kita buat dulu estimasi cash flow-nya. Iya. Kalau cuma berani sembrono, enggak juga harus punya perhitungan. Iya. Betul. Baik, terima kasih nih Pak Andre. Mungkin di lain kesempatan kita akan berdiskusi lagi. Mungkin kita butuh juga tip-tip dan semangat-semangat tadi. Saya pikir Pak Andre di tengah keterpurukan tadi, politik jatuh, kemudian usaha jatuh, tiba-tiba bangun dengan prinsip 3 tadi itu, Pak ya. Baik, sukses Pak Andre. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi. Terima kasih banyak atas kedatangannya di Studio Pijar. Semoga sukses selalu Pak Andre. Terima Iya, kasih. baik. Assalamualaikum Pak Andre. Waalaikumsalam.